beberapa orang Farisi dan beberapa guru Taurat yang datang dari Yerusalem berkumpul di sekitar Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu, mereka tidak mencuci tangan seperti yang diperintahkan orang Farisi, orang Yahudi, dan terutama orang Farisi, mengikuti ajaran yang mereka terima dari zaman dahulu. Mereka hanya makan setelah mencuci tangan dengan sangat hati-hati. Dan sebelum makan, mereka mencuci semua yang berasal dari pasar. Banyak kebiasaan lain juga mengikuti, seperti cara mencuci gelas, toples, wadah logam dan tempat tidur yang benar. Orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya tidak menaati ajaran zaman dahulu dan makan tanpa mencuci tangan mereka? Yesus menjawab, orang munafik. Betapa benarnya Yesaya ketika dia berbicara tentang Anda. Dia menulis, Tuhan berkata, orang-orang ini berkata dengan mulut mereka bahwa mereka menghormati saya, tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari saya. Penyembahan terhadap orang-orang ini tidak ada gunanya, karena mereka mengajarkan hukum manusia seolah-olah itu adalah perintah Tuhan. Dan dia melanjutkan, Anda meninggalkan perintah Tuhan dan mematuhi ajaran manusia. Dan Yesus mengakhiri dengan mengatakan, kamu selalu menemukan cara untuk mengesampingkan perintah Tuhan, untuk mengikuti ajaranmu sendiri. Karena Musa memerintahkan, hormati ayah dan ibumu, dia juga berkata, biarlah dia dibunuh yang mengutuk ayah atau ibunya. Tetapi Anda mengajarkan bahwa jika seseorang memiliki sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk membantu orang tua mereka, tetapi katakan, saya mempersembahkan ini kepada Tuhan, jadi dia tidak harus membantu orang tuanya. Jadi Anda meremehkan firman Tuhan, menukarnya dengan ajaran yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak. Dan Anda melakukan banyak hal lain seperti ini. Yesus memanggil orang banyak itu lagi dan berkata, dengarkan semua orang, dan pahami. Segala sesuatu yang datang dari luar dan masuk ke seseorang tidak membuatnya najis, tetapi apa yang datang dari dalam, yaitu dari hati orang itu, itulah yang membuatnya najis. Jika Anda memiliki telinga untuk mendengar, maka dengarkan. Ketika Yesus meninggalkan kerumunan dan masuk ke rumah, murid-muridnya bertanya kepadanya apa arti perbandingan ini. Kemudian dia berkata, Anda seperti yang lain, tidak mengerti apapun. Apa yang masuk melalui mulut orang itu tidak bisa membuatnya najis, karena ia tidak pergi ke jantung, tapi ke perut, dan kemudian ia meninggalkan tubuh. Dengan ini Yesus memaksudkan bahwa semua jenis makanan dapat dimakan. Dia melanjutkan, apa yang keluar dari orang itu adalah apa yang membuatnya najis. Karena pikiran jahat, amoralitas seksual, perampokan, kejahatan, kematian datang dari dalam, dari hati, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kebohongan, amoralitas, iri hati, fitnah, kesombongan dan berbicara serta bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Semua ini berasal dari dalam dan membuat orang menjadi najis. Yesus pergi dari sana dan pergi ke daerah yang dekat dengan kota Tirus. Dia pergi ke sebuah rumah dan tidak ingin diberitahu bahwa dia ada di sana, tetapi dia tidak bisa bersembunyi. Seorang wanita, yang memiliki seorang putri yang dikuasai oleh roh jahat, mendengar tentang Yesus. Dia datang dan berlutut di kakinya. Dia adalah orang asing, berkebangsaan Silo-Fenisia, dan meminta Yesus untuk mengusir setan dari putrinya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkan anak-anak makan dulu. Tidaklah benar mengambil roti anak-anak dan membuangnya ke anjing. Tapi, Tuan, jawab wanita itu, bahkan anak anjing di bawah meja memakan remah roti yang dijatuhkan anak-anak. Yesus berkata, karena jawaban itu Anda bisa pulang, iblis telah meninggalkan putrimu. Ketika wanita itu kembali ke rumah, dia menemukan anak itu terbaring di tempat tidur. Sebenarnya, iblis telah keluar darinya. Yesus meninggalkan daerah yang dekat dengan kota Tirus, melewati Sidon dan 10 kota dan mencapai Danau Galilea. Beberapa orang membawa seorang pria yang tuli dan sulit berbicara dan meminta Yesus untuk meletakkan tangannya di atasnya.
Yesus membawa dia keluar dari kerumunan dan memasukkan jari-jarinya ke telinganya. Kemudian dia meludah dan meneteskan air liur ke lidah pria itu. Kemudian dia melihat ke langit, menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pria itu, "Efat," artinya, buka, dan pada saat itu telinga pria itu terbuka, lidahnya lepas, dan dia mulai berbicara tanpa kesulitan. Yesus memerintahkan setiap orang untuk tidak memberitahu siapapun apa yang telah terjadi, namun, semakin banyak dia memesan, semakin mereka berbicara tentang apa yang telah terjadi. Dan semua orang yang mendengarkannya sangat terkejut dan berkata, semua yang dia lakukan adalah baik. Itu bahkan membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Mark 7:1-2